Welcome back to another episode of United Board Podcast Series, di mana kita akan kupas tuntas soal Manchester United, mulai dari soal berita, analisis pertandingan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Beberapa hari terakhir, banyak fans Manchester United sepertinya sangat jengkel gitu dengan permainan buruk Marcus Rashford. Dan muncul banyak pertanyaan nih akhirnya. Sebenarnya Rashford kenapa sih? Stay tuned. Hunting hungrily, Greenwood, Rashford's in here and scores! Fernandes who orchestrates another set piece and flicks it for Martial! Who squeezed it through Ederson and established a United lead on Derby Day! Goalkeeping culpability, yes! But what a splendid... His clearance is hurried, back by McTominay! Red letter day! Scott McTominay! Seperti yang kita ketahui, perjalanan Manchester United menuju puncak klasemen itu nggak lepas dari beberapa pemain penting ya, peran dari beberapa pemain penting Manchester United seperti Bruno Fernandes, Paul Pogba, David De Gea, dan nggak terkecuali salah satu mungkin setelah eranya si 92 Class of 92 mungkin cuma orang ini yang akademinya terbilang berhasil ya, karena maksud gue di luar Pogba, karena Pogba kan sempat dijual juga ke Juve dan akhirnya dibeli lagi kan. Tapi kalau orang ini langsung dari akademi dan akhirnya jadi pemain andalan sampai sekarang gitu, Marcus Rashford. Dan banyak yang orang bilang ya, Marcus Rashford ini punya potensial jadi pemain yang punya potensial untuk menjadi superstar gitu, jadi pemain andalannya United di kemudian hari. Dan benar, di musim ini Manchester United awal-awal nih mungkin emang terseok-seok di peringkat belasan kalau nggak salah, gue lupa. Tapi akhirnya setelah ada chemistry yang gue lihat dibangun pelan-pelan gitu sama manajemen United, terutama setelah mendatangkan Bruno Fernandes ya musim lalu, gue pikir pemain ini jadi sangat spesial gitu si Marcus Rashford ini, karena akhirnya ada yang bisa nge-supply bola dia, terus akhirnya dia bisa dengan kualitasnya melakukan finishing yang sangat baik gitu, sehingga menciptakan banyak gol. Tapi tahun 2020 emang Marcus Rashford ini mainnya edan-edanan sih, yang kayak di share banyak analis bola kayak Statman Dave. Dulu 3 striker Manchester United ini produktif banget cetak gol, si Martial, si Greenwood ini juga punya potensial yang sangat baik ya ke depannya, gue pikir ya. Sama si Marcus Rashford ini, dia menciptakan, kalau nggak salah Marcus Rashford ini hampir 20-an gol lah semusim itu di 2020. Dan di tahun ini sepertinya Rashford ini agak susah buat menjalani 2021 dengan performa terbaiknya kayak di 2020 gitu. Karena beberapa laga terakhir gue sendiri, nggak cuma gue ya, mungkin banyak fans Manchester United ngelihat kalau si Rashford ini menurun performanya, entah dari cara dia melihat momentum, cara dia passing bola kadang nggak nyampe, terus kadang kelamaan gitu megang bolanya, dia kadang dribbling sendiri, terlalu egois dan macam-macam lah. Dan banyak yang bilang sih ini emang masalah bagi seorang wonderkid gitu. Jadi tiap wonderkid pasti ada masa-masanya dia bakal lebih egois daripada yang lainnya, karena ya dia punya potensi lebih besar daripada pemain lain gitu. Jadi ketika dia megang bola kadang dia bawa sendiri, kadang dia nggak lihat temennya udah lari kosong gitu, kayak kemarin waktu lawan Liverpool ya contohnya. Banyak yang kesel banget waktu si peluang counternya Manchester United, si Pogba, si Cavani dan Rashford counter 3 orang lawan 3 lawan 3 kalau gua nggak salah, si Fabinho, si Henderson sama Robertson yang defending yang di area pertahanan Liverpool. Dan si Rashford ini sebenarnya si Cavani ini udah lari ke secara diagonal gitu ke kiri gitu, dan Rashford ke tengah. Sebenarnya kalau misalkan si Rashford bisa kasih true pass di waktu yang tepat ya,
itu nggak offside loh si Cavani, nggak offside si Cavani. Dan ketika si Rashford udah terlanjur masuk, si Pogba ini kosong, kenapa nggak dipassing ke Pogba? Nah ujung-ujungnya si Rashford bawa bola sendiri, akhirnya peluangnya nggak jadi, nggak dapat corner juga, jadi ya sia-sia gitu, terbuang gitu peluangnya. Momentumnya ini padahal udah ada, tapi si Rashford ini kelamaan megang bola, dribbling bola ke terlalu nyamping ya, jadi nggak dapat angle yang pas juga buat dia shooting sendiri. Ya jadi sia-sia lah peluangnya dan nggak jadi gol gitu. Dan ngomong-ngomong soal Liverpool kemarin ya, aduh sayang banget ya peluangnya si Bruno Fernandes, yang selain yang free kick ya, yang satu lagi yang ditarik, dikasih umpan tarik terus habis itu ditepis sama si siapa, Alisson Becker gitu. Dan peluangnya Pogba yang aduh sebenarnya itu kalau misalkan diarahin ke atas dikit, nggak ke kiper, nggak, dia terlalu datar ya nendangnya, jadi ketepis gitu dan akhirnya corner. Dan itu sayang banget. gue deg-degan 90 menit kalau misalkan MU udah nyerang nih ya, aduh ini berhasil nggak, antara dia berhasil, dia dapat corner terus pulang lagi, atau di counter balik gitu sama Liverpool. Dan untungnya kemarin defender United bermain sangat-sangat baik ya, terutama Luke Shaw. Gue impress banget dengan permainan Luke Shaw karena dia kayak ada di mana-mana gitu. Di belakang dia bantu pertahanan, di tengah dia bantu passing, di depan pun dia kasih supply bola yang cakep-cakep gitu. Kalau nggak salah juga yang umpan tarik ke Bruno Fernandes juga lewat Luke Shaw, kalau gua nggak salah ya. Dan mungkin bisa dikoreksi sama teman-teman. Dan balik lagi ke Marcus Rashford, kalau ngeliat performa kayak gini, jadi banyak yang nanya nih. Gue pun juga nanya nih, sebenarnya si Rashford ini kenapa sih? Dan kalau misalkan kata analis bola soal umurnya yang masih muda dan punya peluang egois lebih besar, itu bisa jadi ya, bisa jadi karena Rashford begitu. Atau kalau misalkan menurut gua, analisis gua pribadi, kita ngelihat salah satu contoh kasus ya, di Luke Shaw gitu. Kemarin sebenarnya nggak cuma kemarin, gue ngelihat Luke Shaw ini dari pertama dia dibeli MU sampai dia cedera parah waktu itu, yang di Liga Champions dulu, gue lupa lawan apa, yang sampai patah tulang itu terus dia recover lagi sampai akhirnya dia cedera lagi kemarin, terus recover lagi, dia mainnya stabil gitu, nggak hitungannya nggak terlalu buruk tapi ya juga nggak terlalu bagus gitu, tapi dia bisa stabil gitu permainannya, dia bisa nggak banyak error, terus nggak macem-macem lah gaya mainnya ya. Mungkin begitu-begitu aja, tapi secara defending dia bagus, secara attacking dia juga lumayan gitu. Dan ada satu momen di mana dia sempat turun kemarin setelah cedera, meskipun dia udah recover, tapi sempat susah banget membantu di lini kiri gitu, antara serangan atau telat mundur buat bantu pertahanan. Dan akhirnya si Manchester United kan beli si Alex Telles karena si Brandon Williams juga cedera, jadi kehabisan back kiri, akhirnya beli si Alex Telles. Dan kita semua tahu ya, Alex Telles di Porto dulu bagusnya kayak apa gitu. Dia bagus di crossing juga, di defending dia tackle-nya bersih-bersih. Jadi mungkin si Luke Shaw ini kayak punya spirit lagi, punya hunger lagi, punya stamina lagi buat dia memperbaiki performanya gitu. Dia pengen terus berkembang biar bisa bersaing sama si Alex Telles ini. Dan terbukti ya, akhirnya setelah beberapa game si Luke Shaw cedera kan kemarin, kan si Alex Telles main. Ya nggak membuat gua impress gitu, nggak, ya biasa aja sih mainnya, karena mungkin crossingnya juga si lawan-lawannya United mungkin juga udah tahu ya crossingnya Alex Telles ini juga berbahaya. Dan sempat bikin assist kan kemarin waktu golnya McTominay dari corner ya lawan Watford di FA Cup kemarin. Ya mungkin itu juga yang bikin si Luke Shaw harus punya pengen banget gitu nunjukin potensi sebenarnya dia itu kayak apa gitu. Dan terbukti si Luke Shaw ini akhirnya terpilih menjadi starting dan main full 90 menit lawan Liverpool, dan permainannya gila sih, itu gila-gila banget. Dan menurut gua Luke Shaw ini salah satu pemain back kiri yang underrated ya, jadi gak boleh diremehkan gitu si Luke Shaw ini menurut gua pribadi. Dan kalau melihat kasus si Luke Shaw ini dan dibandingkan dengan si Rashford,
United ini nggak punya pemain sayap yang bisa mengancam posisinya si Marcus Rashford. Coba siapa? Martial kan pasti starting ya, karena anak kesayangannya Ole. Dan kalau si Greenwood ini juga mainnya angin-anginan dan nggak punya apa ya, nggak punya mental buat ngerebut posisi startingnya si Rashford ini. Dan kalau misalkan Cavani kan posisinya juga agak beda ya sama Rashford. Rashford biasanya ditaruh di posisi sayap, sementara Cavani ini tujuannya sebenarnya bikin Martial apa ya, mengganggu posisinya Martial lah harusnya ya, tapi ternyata Martial dipindah ke kanan, jadi Cavani, Martial dan Rashford kemarin mainnya. Dan ya itu salah satu yang bikin Rashford gak bisa berkembang lagi menurut gua, karena dia gak punya saingan di posisinya di United gitu kan. Kemarin beli Amad Diallo juga belum terbukti kan. Kurang lah kualitasnya untuk bikin Rashford merasa risih ya, dan harus memperbaiki permainannya. Kalau menurut gua orang-orang kayak Sancho, terus mungkin kalau misalkan jadi datangkan Haaland, yang meskipun nggak mungkin ya, karena kita tahu kalau di track back lagi Haaland ini keluarganya Haaland ya, bapaknya itu punya dendam sama si Roy Keane ini, jadi agak nggak mungkin buat datangkan Haaland. Ya meskipun kita punya biayanya, tapi gua nggak yakin si Haaland ini mau main buat United gitu. Atau Jack Grealish. Kalau misalkan si Sancho atau Jack Grealish datang, gue yakin Rashford ini bakal risih dan bisa dan mau memperbaiki kualitas permainannya lagi. Kalau kita lihat ya jengkelnya itu kadang salah passing, kadang nggak mau ngejar bola secara, kalau misalkan defense dia nggak mau ngejar bola, terus dia nggak apa ya, usahanya kayak kurang, nggak kayak dulu gitu waktu dia masih pakai nomor 19 waktu zamannya Mourinho ya, dan awal-awal main waktu sama Van Gaal itu potensinya terlihat banget. Tapi kalau sekarang apa, gue nggak yakin Rashford bisa terus main di starting ya kalau kayak gini caranya. Oleh harus bisa mencadangkan si Rashford ini dan mainin si Greenwood sih, karena Greenwood itu juga punya potensi yang menurut gue malah lebih baik daripada Rashford waktu awal-awal ya, karena kualitas finishingnya, kualitas passingnya juga lumayan, terus cara dia melihat pemain gitu, melihat momentum, terus passingnya juga lumayan. Jadi apa ya, kita harus Ole harus bikin si Rashford ini risih dengan posisinya dan bisa memperbaiki kualitas permainannya gitu. Dan apa ya, kalau menurut gue pribadi sih scouting MU ini juga harus bergerak cepat ya dalam sisi serangan, karena kalau kita melihat Liverpool kemarin, serangannya ya cuma 3 itu aja yang bahaya, yang on target ya. Tendangannya Bruno yang ngarah ke kiper pertama, yang dari jarak jauh itu nggak mengancam sama sekali. Terus tendangannya Pogba, tendangannya cutbacknya Luke Shaw ke Bruno, dan free kicknya Bruno. Udah itu aja. Rashford sama sekali nggak nendang. Yang free kick kena pemain kan. Free kicknya juga angin-anginan gitu, kadang bagus kadang jelek. Terus Martial nggak bisa ngapa-ngapain, Cavani juga. Ini kalau misalnya si Rashford bisa kasih bola-bola bagus ke Cavani lagi kayak dulu match lawan apa ya itu yang Southampton, ini bagus sih harusnya. Tapi kemarin kayaknya pada pengen nunjukin gitu, United kan di beberapa pertandingan terakhir kayak yang gue bilang di episode kemarin, susah banget menang lawan top 6 ya. Dan Bruno ini juga dibilang sama banyak media dia bukan big game player gitu. Jadi nggak bisa kasih assist, nggak bisa nunjukkan permainannya kayak waktu United lawan tim-tim mediocre lah, Bruno ini ya. Terus akhirnya banyak yang mau nunjukin kalau sebenarnya dia tuh big game player kayak Bruno, terus Pogba, Martial, terus bahkan si Rashford ini. Jadi si Rashford ini apa ya, gue melihat terlalu egois sih kemarin. Bruno juga, dan kita bisa lihat pas Bruno diganti dia marah-marah kan ya, kenapa kok diganti padahal dia nggak cedera nggak apa. Tapi setelah ada penjelasan dari Ole kalau dia pengen gambling gitu dengan masukin si Mason Greenwood, yang menurut gua ada benarnya juga kenapa Bruno harus diganti, karena Fabinho ini benar-benar jaga si Bruno nih ketat banget. Jadi ya harus
harus apa ya, bisa bisa ngorbanin satu posisi biar bisa melihat peluang yang lain gitu sih. Kalau gue jadi Ole ya gue bakal melakukan hal yang sama. Tapi soal Rashford, kenapa kemarin nggak ditarik gue juga bingung, karena sebenarnya ada potensi sih Bruno juga bisa main di posisinya Rashford dan lebih bagus, lebih bisa melihat momentum gitu di lapangan. Jadi gue juga agak bingung kenapa si Rashford nggak bisa main bagus beberapa pertandingan terakhir. Tapi kalau bicara soal umur ya itu gue setuju sih. Bicara soal umur, keegoisan dia pengen nunjukin kalau dia sebenarnya pemain yang bagus banget kayak yang dulu orang-orang bilang. Ya sebenarnya dia pemain bagus, tapi kalau misalkan dia main kayak gini terus ya orang nggak ada yang ngelirik gitu. Malah fansnya sendiri bisa mencaci cara mainnya si Rashford ini ya. Dan gue kalau misalkan jadi scouting Manchester United, ya kayak yang gue bilang tadi, gue bakal nyari pesaingnya si Rashford di posisinya gitu. Jadi ada yang mendorong dia buat bermain lebih baik lagi. Kalau menurut gue sih gitu ya. Dan mungkin segitu dulu aja kali ya soal Rashford, karena gue juga nggak tahu mau ngebahas si Rashford ini dari sisi apa, karena kita juga nggak pernah tahu. Kayak misalkan Jesse Lingard dulu yang dibilang wonderkid gitu waktu zamannya Louis van Gaal, zamannya Mourinho pun dia bermain sangat bagus dan sampai akhirnya dia performanya ngedrop, jarang dimainkan, cuma jadi pemain cadangan, bahkan kadang nggak dibawa ya sama si Ole ini. Ternyata ada masalah pribadi. Gue juga nggak bisa menyalahkan si Lingard gara-gara itu juga, karena ya masalahnya cukup berat gitu, tentang ibunya yang sakit-sakitan, terus dia harus nungguin adiknya segala macam. Ya gitu deh. Sampai akhirnya legenda Manchester United kalau nggak salah, gue lupa, Roy Keane kalau nggak salah, apa Rio Ferdinand, gue lupa, bilang akhirnya si waktunya Jesse Lingard buat di MU ini udah selesai gitu. Dia bukan wonderkid lagi ya, dia udah 28 tahun, dia udah umur matang gitu, bahkan seumuran sama Jonjo Shelvey dan Neymar ya. Jadi ya itu salah satu wonderkid yang gagal ya di United, karena kita nggak asing sama wonderkid yang tiba-tiba gagal di United kayak Anderson, terus siapa itu yang cetak golon Arsenal yang sampai di highlight terus itu, gue lupa namanya. Terus Rafael Morrison. Nah itu zamannya Sir Alex Ferguson, banyak yang bilang kalau dia tuh pemain paling skillful ya. Bahkan si Sir Alex Fergusonnya bilang sendiri kalau bakat sepak bolanya di Rafael Morrison ini lebih bagus bahkan daripada legenda-legenda Manchester United gitu. Dan ya nggak menutup kemungkinan mereka bisa gagal gitu. Anderson, Rafael Morrison, terus BB yang dibeli bareng sama Ronaldo dan lain-lain, dan sekarang ya Lingard gitu. Dan gue nggak mau kalau si Rashford ini tiba-tiba jadi pemain gagal gitu, karena dari caranya dia di lapangan dan di luar lapangan, si Rashford ini sudah matang gitu. Dia bukan lagi seorang bocah menurut gue, dia udah pria yang mampu berpikir matang gitu. Tapi kalau misalkan egoisnya di lapangan masih bisa setinggi kemarin ya apa ya, mau nggak mau United harus bisa cari pemain lain. Dan PR United masih sama sih. Kalau kemarin melihat lawan Liverpool masih banyak error passing, tapi yang jadi poin plus, cara bertahannya United ini udah solid banget. Nggak kayak waktu dulu terakhir away terakhir ke Anfield ya lawan Liverpool 1 tahun lalu. Pertahanan United ini kacau, terutama terakhir ya yang golnya Salah yang counter itu sayang banget sih. Dan kemarin bermain sangat solid, dan bahkan kita on targetnya lebih banyak dari mereka ya, daripada Liverpool. Jadi ya PR United sekarang gimana caranya bikin si Rashford gak nyaman, gimana caranya bisa produktif lagi lini depannya, karena beberapa gol terakhir dari Pogba, dari Bruno Fernandes, dari McTominay, yang bahkan dari midfieldernya gitu, pemain depannya jarang cetak gol sekarang. Itu masalahnya United sekarang ya, nggak ada yang bisa cetak gol, nggak ada yang bisa konsisten di lini depan. Itu yang jadi masalah. Dan thank you for listening teman-teman. See you in the next episode. Semoga United bisa bangkit lagi, karena
Cuma akhirnya sekarang beda 2 poin dengan Manchester City ya. Itu yang gue takutin karena selain Liverpoolnya Klopp, bahkan sekarang udah nggak menyeramkan ya menurut gue, karena sering buntu juga gitu lini depannya, dan lini belakangnya kadang error juga. Jadi udah mulai membumi lah Liverpool ini. Dan sekarang yang nyeremin adalah Manchester City, karena bahkan mereka strikernya nggak ada ya, pakai false nine, tapi akhirnya bisa cetak banyak gol gitu. Kemarin lawan Palace menang 4-0, itu menyeramkan juga. Akhirnya cuma beda 2 poin, dan mereka menyisakan 1 pertandingan lagi ya. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa konsisten dan City tetap konsisten terus sampai akhir musim, ya bisa jadi City yang juara gitu. Dan ya itu kenapa gue bilang kalau misalkan kita menang terus ya, bahkan lawan tim-tim kecil, tapi nggak bisa menghadang tim-tim besarnya, tim top 6, ya yang menang ya bakal yang lain juga gitu. Bakal Manchester City, kalau nggak Liverpool, kalau nggak bisa jadi Leicester ya. Leicester karena cukup konsisten musim ini kalau gue lihat dari cara mereka main, cara passing-passingnya, cara counternya bahaya banget sih mereka itu. So see you in the next episode. Gue pamit. United Board ID, terima kasih banget buat teman-teman yang udah dengerin kita di Spotify atau di YouTube. Dan bye bye. Hunting hungrily. Greenwood. Rashford's in here and scores. Fernandes, who orchestrates another set piece and flicks it for Martial.